Shalom saudara, selamat pagi dan selamat memasuki tahun yang baru. Kita sungguh patut mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita masih diizinkan untuk memasuki tahun yang baru dengan keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Tentunya selama tahun 2020 kita mengalami banyak hal. Ada yang menyenangkan, tapi ada juga yang tidak. Tapi kita sebagai orang percaya tahu bahwa Tuhan kita yang baik telah menyertai kita sepanjang perjalanan 2020 dan Tuhan yang sama pun akan menyertai kita di tahun yang selanjutnya. Untuk itu, jika saat ini kita masih diizinkan untuk beribadah padanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau pujikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa Dia baik. Saat ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang 2020 kami Tuhan. Dan Engkau masih mengizinkan kami memasuki 2021 dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita. Kami tahu ya Bapa, itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun itu hanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Bapa, kami juga berterima kasih Tuhan buat kesempatan untuk beribadah kepada-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk membuat kami fokus memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau sertai kami Tuhan. Engkau juga menyertai setiap yang bertugas maupun pembicara hari ini ya Bapa. Kiranya
Setiap ibadah saat ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya ya saudara, karena di tahun yang baru saya percaya kita juga punya semangat yang baru. Untuk itu melalui lagu yang akan kita nyanyikan berikutnya, kita akan menyatakan semangat kita untuk tidak lelah melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan Jangan Lelah. Saya mengajak semuanya untuk berdiri dan bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi lagu ini dengan penuh semangat. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2021 ini. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, alangkah baiknya jika kita mau mempersiapkan diri kita dengan terus mengisi diri dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, jika sebentar lagi kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, mari kita serahkan seluruh jiwa kita kepadanya, agar kita boleh dibentuk melalui firman-Nya menjadi seperti bejana Tuhan yang dapat dipakainya untuk memuliakan nama-Nya. Maka kita pujikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku,
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, mengiringmu seumur hidupku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, haleluya. Ini adalah awal tahun yang luar biasa. Kita telah melewati tahun yang sudah berlalu, dan ini akan menjadi tahun yang baru. Tentunya ada begitu banyak harapan. Kalau saja sebuah organisasi, sebuah
perusahaan atau pelayanan biasanya ini memulai perencanaan yang sudah direncanakan di tahun-tahun yang lalu. Dalam hal ini tidak pernah ada satu perusahaan pun, gereja, pelayanan, ataupun organisasi yang merencanakan sesuatu ke depan itu dengan harapan untuk menjadi lebih baik. Nggak ada yang pernah merencanakan sesuatu itu menurun. Tidak pernah merencanakan segala sesuatu itu memburuk. Tetapi setidaknya artinya berjalan dengan baik, memenuhi target dan sebagainya itu adalah bagian dari perencanaan untuk di tahun demi tahun. Bahkan dalam perencanaan pun biasanya diberikan termin triwulan, caturwulan, semester untuk mengevaluasi. Nah, demikian pula dengan hidup kita. Dalam perjalanan rohani kita juga apa yang kita mau rencanakan ke depan. Apa yang kita akan di awal tahun ini. Kita akan lakukan apa dan kita mempersiapkan apa. Action plan-nya apa begitu. Kalau kita punya perencanaan tapi tidak ada action, ya itu artinya sama juga bohong. Seperti menulis sebuah cerpen, menulis novel tapi nggak dibaca juga. Ya, artinya nggak dilakuin juga. Nah, hari ini kita masuk kepada sebuah tema yang diberikan dengan luar biasa, yaitu tentang keyakinannya itu tentang extraordinary years. Artinya tahun yang extraordinary, melebihi dari biasanya. Tahun-tahun yang lebih baik, tahun yang lebih strong, lebih kuat, tahun yang lebih berbuah, tahun yang mengalami multiplikasi gitu. Jadi extraordinary, menjadi tahun-tahun yang tidak seperti biasanya. Nah, akan terambil dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini diberikan kepada murid-murid Yesus dan yang mendengar waktu itu. Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana benih itu ditabur. Ada yang ditaburkan di ditabur jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, jadi ini berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang benih yang ditabur. Nah, biasanya ini akan dihubungkan dengan hati, ya, dengan hati. Benih itu berbicara firman. Tanah itu, jenis tanah itu berbicara dengan hati. Yang saya pelajari, yang saya mau bagikan kepada saudara adalah bahwa ternyata pelipat gandaan, ya, pelipat gandaan itu terjadinya multiplikasi seperti apa yang diperumpamakan oleh Yesus ini. Itu adalah tergantung dari hati. Kenapa? Dikatakan ada kata-kata ini, bahwa di tanah yang baik. Artinya tanah yang baik itu adalah hati yang baik. Hati yang benar-benar berkenan. Hati yang tidak lagi ada luka. Hati yang tidak ada lagi sakit hati. Hati yang benar-benar dibersihkan dari dosa. Hati yang jauh dari fitnah, dari dendam. Hati yang benar-benar putih, bersih. Sementara kita tidak pernah yang benar-benar bersih dan putih. Dan itu terjadi setiap hari. Pasti ada hati di mana ketika kita mulai bangun pagi, mulai ada muncul hal-hal hati yang mulai jengkel, hati dengan anaknya, dengan pekerjaan, dengan pelayanan. Ada suasana-suasana hati yang gak selalu bersih dan baik. Bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang multiplikasi, buah yang berlipat-lipat itu, hasilnya bisa begitu banyak sekali. Sehingga oleh karena itu,
Bahwa karena memang kita tidak mampu, kita selalu harus datang kepada Tuhan untuk dibenarkan, disucikan, dibersihkan. Sehingga hati kita akan setiap hari yang kotor, yang penuh dengan luka, yang penuh dengan sakit hati itu bisa dibersihkan, minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita juga, yang kedua adalah, yang penting juga bahwa ketika bersih kita konsisten melakukan firman Tuhan. Sehingga terjadilah multiplikasi itu. Ketika dikatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya. Artinya di tanah itu orang itu mendengar dan mengerti. Hati yang bersih, hati yang baik adalah hati yang dipenuhi oleh firman. Hati yang dikuasai oleh firman dan mengerti, memahami firman. Dalam konteksnya adalah melakukan. Kalau cuman hanya mendengar dan mengerti dalam konteks ya sudah, gitu ya. Bukan, tetapi dia mendengar, kemudian dia mengerti itu paham. Artinya kemudian dia melakukan apa yang dimengerti dan dipahami itu. Dan dia melakukannya. Dan itu terjadi multiplikasi. Terjadi sesuatu yang extraordinary, bukan ordinary. Bukan yang biasanya orang biasa berbuah, bukan begitu. Saya punya pohon mangga di rumah. Nah, tahun kemarin itu panen yang menurut saya adalah panen yang paling banyak dalam sepanjang sejarah. Pohon mangga di tempat saya itu unik sekali karena dia adalah campuran dari mangga madu dan mangga mana lagi. Wah, itu pasti enak sekali. Dan sudah kurang lebih 3 tahun ini, 3-4 tahun lah ya. Saya jarang sekali, bahkan mungkin nggak pernah beli mangga. Kecuali saya keluar kota dan saya lagi pengen mangga, dan saya beli mangga. Kenapa? Karena selalu mendapatkan panenan dari pohon di depan rumah kami. Yang pertama yang terjadi multiplikasi adalah tahun lalu. Ya. Kenapa? Karena panennya sampai 3 kali. 3 kali panen. Biasanya cuma 1 kali, 2 kali, tapi tahun lalu 3 kali. Walaupun banyak yang rusak, bukan rusak karena busuk, tetapi rusak karena dimakan kelelawar, kemudian terjatuh ke bawah ke tanah gitu. Nah, kemudian rusak dong gitu ya. Tapi kalau itu diambilin, semuanya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, sampai 3 kali. Yang biasanya cuma sekali, itu menjadi 2 kali. 2 kali ternyata nggak cukup, jadi 3 kali. Yang lebih hebat lagi, saudara, sejak saya menanam pohon mangga, tetangga-tetangga di sebelah rumah, di sekitar rumah kami, itu ada pohon mangga. Gitu. Terjadi multiplikasi bukan hanya di tempat saya, ternyata ada panen di depan rumah yang lain. Saya masih ingat kami dulu juga pernah menanam anggur. Ya. Wah, tetangga ternyata juga punya banyak menanam anggur. Kayaknya di rumah kami jadi trendsetter ya. Trendsetter ya, trendsetter. Dulu kami punya pohon Natal ya, cemara di depan rumah. Karena saya berkata bahwa pohon Natal itu harus asli, saya bilang gitu. Nah, makanya saya beli yang asli, saya tanam, tumbuh. Saya beri lampu yang outdoor, jadi berwarna-warni. Nggak berapa lama, di beberapa tetangga di depan rumah juga melakukan itu. Kayak jadi trendsetter ya, puji Tuhan. Nah, ini yang namanya ordinary menjadi extraordinary. Hidup kita diharapkan kita menghasilkan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Sehingga hidup itu berbuah. Dikatakan dalam firman Tuhan ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Artinya berbeda-beda setiap orang. Saudara, setiap orang karena juga ada talenta masing-masing, ada potensi masing-masing. Tapi yang jelas bahwa terjadi multiplikasi. Kita tidak perlu iri dengan sana kok menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Pelayanannya kok semakin banyak yang ngundang gitu ya. Atau
Di sana tuh dia kok semakin kreatif ya. Wah, investasinya ternyata berhasil. Wah, kok saya kok cuma berhasil tapi nggak banyak. Saudara, itu nggak boleh terjadi. Berarti hatinya lagi busuk. Nggak baik lagi. Itu akan mengurangi yang terjadinya multiplikasi atau buah itu. Kalau orang yang dipenuhi firman, hati yang baik penuhi firman, akan melihat orang-orang yang mengalami multiplikasi atau extraordinary dari hidupnya. Kita juga ikut bersuka cita, kita juga ikut bersyukur seharusnya. Nanti saya akan menjelaskan apa itu extraordinary-nya. Bahwa kita bisa berlipat ganda di mananya. Tapi yang namanya menghasilkan buah. Terjadinya ordinary menjadi extraordinary. Terjadi pelipat gandaan itu harus dimulai dari mana? Dari hati. Hati yang seperti apa? Hati yang dipenuhi oleh firman. Yang mendengarkan firman dan mengerti firman. Dalam arti memahami dan melakukan firman itu. Ini adalah starting point-nya. Jadi ketika hidup saudara ingin mengalami extraordinary. Pak, saya ingin mengalami extraordinary di dalam hidup saya. Di keluarga saya. Saya tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak mau menjadi orang yang cuman begini-begini saja. Gak bisa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itu yang harus saudara ketahui dengan jelas. Bahwa hidup kita itu selalu diinginkan Tuhan itu terjadi increase. Artinya apa? Semakin meningkat. Seperti nama Yusuf itu. Artinya semakin meningkat. Yusuf sendiri identik dengan Yesus. Yosua. Itu artinya sesuatu yang juga meningkat. Artinya semakin bertambah. Makanya kenapa ketika kamu kecil, ketika kamu besar, ketika kamu menjadi orang tua, itu berbicara pertumbuhan semakin meningkat. Ketika berbicara tentang engkau harus semakin bertumbuh, itu berbicara semakin hari semakin bertambah. Jadi dalam kehidupan dan perjalanan rohani saudara dan saya, itu tidak boleh biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun begitu saja. Keluarga saudara dari tahun ke tahun begitu saja. Saya bukan berbicara masalah berkat materi, bukan. Bisa saja ke sana. Bisa saja multiplikasi extraordinary itu atau pertambahan itu dari berkat materi yang Tuhan berikan lewat hidup saudara. Karena hati saudara yang baik. Karena dipenuhi oleh firman. Dan kemudian saudara mendengar dan mengerti atau memahami dan melakukan itu. Sehingga saudara juga mendapatkan dampak. Saudara diberkati secara material. Bisa. Tetapi yang lain adalah juga bagaimana kehidupan kualitas kepribadianmu, mentalmu, moralmu, emosimu, pelayanan terjadi lebih berdampak. Hal-hal ini yang disebut extraordinary. Dikatakan bahwa di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam proses pendidikan, belajar lagi. Long life circle. Hidup ini kita berbicara tentang circle learning. Bahwa kita itu tidak pernah berhenti belajar. Mendalami kebenaran firman Tuhan. Belajar tentang hal-hal yang baru yang lain. Dibukakan dan disingkapkan yang lain. Hei, kita nggak bisa berhenti di sini saja. Dimulai yang pertama adalah lewat hatimu. Hati yang selalu dipenuhi oleh firman dan melakukan firman itu. Dimulai dari hati. Saya akan ambil kisah yang lain. Bahwa bagaimana menjadi extraordinary people. Yaitu terambil di dalam Matius pasal yang ke-5. Sebenarnya Tuhan sudah mengatakan bahwa kita untuk menjadi extraordinary people. Ketika Yesus berbicara di atas bukit waktu itu. Sehingga terkenal dengan khotbah di bukit. Banyak hal yang Yesus khotbahkan di atas bukit itu yang mengubah cara berpikir orang yang mendengar saat itu termasuk murid-muridnya. Sesuatu yang harus mengubah cara berpikir mereka, mengubah kebiasaan dan budaya mereka. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, ketika mereka mendengar sesuatu dari Yesus waktu itu. Benar-benar seperti bom, seperti sebuah pikiran yang meledak. Karena itu tidak biasanya. Dan itu gak demikian seharusnya. Secara budaya gak begitu. Secara aturan gak begitu. Tapi Yesus benar-benar mengubah itu. Supaya apa? Kita menjadi extraordinary people. Menjadi orang-orang Kristen yang gak main-main.
Ingat yang tadi yang pertama bahwa dimulai dari hatimu yang dipenuhi oleh firman. Dan engkau melakukan firman itu. Kalau engkau ingin terjadi extraordinary people harus dimulai dari hatimu, hatiku. Kita akan mulai yang kedua lagi. Tuhan mau dengan hal yang lain. Dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ada satu perintah Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel waktu itu, termasuk murid-muridnya. Kalau ada orang yang nyuruh kamu jalan 1 mil atau 1,6 kilo, atau hitungan orang Romawi adalah 1000 langkah, maka ikutlah dengan orang itu, berjalanlah 2 mil. Artinya 2 kali lipat. Ini adalah ordinary, kemudian 2 kali lipat itu berbicara dengan extraordinary. Kita bukan lagi menjadi orang Kristen 1 mil. Tuhan ingin kita dengan usaha, dengan apa yang kita punya, kita berikan yang terbaik untuk berjalan 2 mil. Saya akan memberikan latar belakangnya. Kenapa perintah ini menjadi perintah yang cukup membuat orang Israel atau orang Yahudi waktu itu bisa jadi jengkel gitu ya. Nah, karena gini, orang Romawi itu pada 10 tahun sebelum kelahiran Yesus, ya, kerajaan Romawi mengeluarkan sebuah peraturan atau sebuah undang-undang bahwa mereka diizinkan, tentara Romawi diizinkan untuk memerintahkan, dengan kata lain sebetulnya memaksa sebenarnya ya. Makanya kata-kata di ayat 41 itu kan, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh. Jadi memaksa, diperbolehkan memaksa orang yang ada di sekitarnya untuk membawakan tas atau ransel atau barang-barang perang atau barang-barang jarahan begitu. Nah, orang ini siapa? Orang itu adalah orang-orang di negara jajahan mereka. Jajahan orang Romawi. Nah, saudara tahu berapa beratnya tas itu bisa mencapai, beratnya itu bisa mencapai hampir 50 kilo. Betapa berat ya. Nah, dan itu mereka bisa dengan siapa saja, dengan enaknya mereka minta itu. Setelah itu harus berjalan dan hanya boleh 1000 langkah atau 1 mil atau 1,6 kilometer. Nah, saudara bisa bayangkan ketika orang Yahudi itu mendengarkan itu saja sudah jengkel sebenarnya. Mereka dipaksa itu sudah jengkel. Ini kembali lagi berbicara hati. Coba bayangkan ketika ketika seseorang sedang berjalan lagi dengan istrinya, dengan anaknya, lagi makan, lagi senang-senang. Tiba-tiba ada tentara Romawi lewat, kemudian langsung ditunjuk orang itu, kemudian diminta untuk dipaksa untuk membawa barangnya, untuk membawa tasnya, membawa barang jarahannya. Sepanjang 1000 langkah atau 1,6 kilo itu jauh, lumayan lah. Kalau bawa 50 kilo sejauh itu, waduh itu luar biasa. Kalau cuma jalan kaki doang rasanya nggak ada masalah. Tapi barang yang dibawa itu. Sementara orang sebelum dia bawa itu, dia harus meninggalkan istrinya, anaknya, pekerjaannya, tokonya, lapaknya. Itu jengkel loh, itu jengkel. Dan tidak bisa menolak. Kenapa? Nolak itu artinya mati, siksaan, dihukum. Jadi mereka tidak bisa menolak dan harus mau. Tetapi Yesus lebih memerintahkan lagi. Ketika Yesus memerintahkan, kalau kamu dipaksa 1 mil, jalannya 2 mil. Ini kan berbicara extraordinary. Ini berbicara dimulai dari hati lagi, saudara. Hati kita itu harus baik. Dalam arti bahwa baik itu dipenuhi oleh firman. Mengerti firman. Dan siap di dalam hati ini keluar buah-buah yang baik.
Sehingga ada pemberesan sebenarnya. Ada proses di mana mereka diminta Tuhan sebenarnya itu secara terselubung. Bahwa ada sesuatu yang dibereskan di hati. Ketika membawa beban itu dalam perjalanan itu. Untuk bisa tetap bersyukur, untuk tetap berbuat baik. Bahkan Tuhan Yesus perintahkan untuk dia berjalan untuk lebih daripada 1 mil. Ini berbicara hati yang diproses. Bagaimana di dalam proses hati itu untuk bisa melakukan firman Tuhan, buah-buah roh itu bisa keluar. Sementara kita masih harus berjalan ke sana. Apakah kita masih berharap aku supaya dipuji oleh tentara Romawi? Karena aku berjalan lebih dari 1 mil loh. Apakah aku akan mendapatkan bagian atau mungkin dapat uang dari tentara Romawi ini? Atau pembagian jatah makanan mereka? Atau setidaknya lah dapat sedikit hasil jarahan mereka dari perang? Enggak demikian. Tentara Romawi tidak pernah punya belas kasihan itu. Enggak pernah diajarkan untuk itu. Dia akan kejam. Enggak ada efeknya bagi dia. Untuk mau 1 mil, mau 2 mil. Kalau kita berharap pada manusia. Ketika kita melakukan extraordinary. Sebagai orang extraordinary yang bisa melakukan itu di tahun-tahun ini juga akan melakukan yang lebih baik. Kita mencoba melakukan itu. Kemudian kita berharap pujian dari orang lain. Nggak akan bisa. Kita juga tidak akan pernah kita akan mengalami yang namanya kekecewaan itu. Kalau tahun ini dikatakan tahun extraordinary, itu dimulai dari kita. Apakah benar tahun ini akan menjadi extraordinary? Dimulai dari kita. Dimulai dari hatimu. Apakah dipenuhi firman Tuhan, bersih, mengerti firman Tuhan, memahaminya, melakukannya. Sehingga menghasilkan buah-buah itu termasuk buah roh. Yang akan dipelajari kita di dalam bulan-bulan ke depan. Dimulai dari hati. Yang kedua, berikan yang terbaik ketika kita mau memberikan apa yang diperintahkan, kita berikan yang terbaik. Kalau engkau ingin bahwa ini adalah tahun yang extraordinary, maka kita akan berikan yang terbaik apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Bukan untuk mendapat pujian, bukan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Bukan untuk mendapatkan penghargaan dari pimpinanmu, pujian dari gembala, dari pendeta, supervisor, mentor, orang tuamu. Bukan. Karena kita cuma memberikan yang terbaik karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik itu lebih dari apa yang kita miliki. Bukan biasa-biasa saja. Karena kita cuma melihat Tuhan. Karena kita mau berikan ini, kita persembahkan buat Tuhan. Dan orang lain akan memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Berikan yang terbaik. Maka engkau akan melihat tahun-tahun yang extraordinary ini di dalam hidupmu. Tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana engkau melayani, tempat di mana engkau melakukan aktivitasmu. Hal yang ketiga adalah Tuhan mau kita melakukan lebih dari biasanya. Melakukan firman lebih dari biasanya. Kalau cuman mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan katakan begitu. Itu hal yang biasa. Tapi Yesus berkata, aku perintahkan kamu untuk mengasihi musuh-musuhmu. Mudah, sulit. Tapi itu yang disebut extraordinary. Kalau engkau ingin merasakan, mengalami extraordinary years tahun ini, engkau harus menjadi orang yang extraordinary. Dengan melakukan firman yang lebih daripada biasanya.
Kalau engkau cuman mengampuni, oh bisa saya pernah mengampuni. Tapi memberkati, berdoa buat orang yang mengkhianati, menyakiti engkau. Kita menjadi orang-orang Kristen yang extraordinary. Dengan kata lain, orang-orang Kristen 2 mil. 2 miles. Bukan hanya 1 mil, tapi 2 mil. Orang-orang sukses. Kita lihat semua orang-orang sukses. Mereka bangun lebih pagi. Mereka belajar lebih banyak. Mereka lebih banyak berkorban. Mereka lebih kuat bertahan. Lihat, orang-orang itu mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Bukan hanya di dalam karakter mereka, tapi bisnis mereka juga demikian. Secara rohani juga begitu. Kalau engkau mengalami extraordinary years, maka juga engkau akan melakukan lebih. Melakukan firman lebih lagi. Engkau berikan yang terbaik. Dan itu semuanya dimulai dari hatimu. Jadi 3 hal. Kalau engkau ingin mengalami extraordinary years, alami dulu dalam hidupmu extraordinary. Dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Hati yang baik dipenuhi oleh firman yang kau dengar. Mengerti dan memahami dan kau melakukan. Sehingga di dalam hatimu menghasilkan buah-buah. Yang kedua, berikan yang terbaik. Tanpa berharap kepada orang lain memberikan penghargaan kepada kita. Kita cuma melihat Tuhan. Di situ kembali lagi ada proses hati. Bukan jengkel, bukan marah. Buah-buah roh diuji kembali. Supaya kita bisa cuma melihat Tuhan. Apakah engkau ada kesabaran? Apakah engkau tetap ada kemurahan? Apakah engkau tetap ada sukacita? Adakah engkau juga gitu? Ada kasih. Ada 9 buah roh. Sementara sepertinya membawa beban itu. Berikan yang terbaik dan menghasilkanlah buah itu. Hanya melihat Yesus. Biarkan orang memuliakan nama Bapa kita di sorga. Dari apa yang kita berikan yang terbaik. Yang ketiga, Tuhan mau kita melakukan firman tidak seperti biasa-biasa lagi. Kita melakukan lebih lagi. Kita mempraktekkan firman lebih lagi. Dan kau akan lihat buah-buah itu akan mengalami multiplikasi dalam hidupmu. Dirasakan orang. Dirasakan orang. Dan engkau akan melihat tahun-tahun extraordinary di dalam hidupmu, keluargamu, perusahaan tempat di mana engkau bekerja, gereja tempat di mana engkau digembalakan, dan engkau lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh bisa bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau ini akan menjadi tahun-tahun extraordinary, akan dimulai lewat extraordinary dalam hidup kami. Dimulai dari hati kami. Hati yang baik, yang dipenuhi oleh firman. Karena kami mendengar firman dan kami mengerti, memahami dan melakukannya. Di situ akan menghasilkan buah-buah. Dan itu kami praktekkan dengan hal yang kedua, bahwa kami mau berikan yang terbaik dalam proses itu. Dengan terbaik artinya kami melakukan seluruhnya potensi kami. Dan yang terbaik yang kami bisa hasilkan dari buah-buah roh itu. Apakah kami tetap bisa mengasihi dalam kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Tanpa kami berharap ketika memberikan yang terbaik. Itu mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain. Karena kami cuma melihat Tuhan Yesus di hadapan kami. Menyenangkan Tuhan Yesus. Dan biarkan orang lain memuliakan nama Tuhan. Melalui apa yang kami kerjakan. Dan yang ketiga, biarkan kami Tuhan belajar. Untuk kami melakukan firman Tuhan tidak biasa-biasa lagi. Lebih berani melakukan firman Tuhan. Dengan segala resikonya. Dan tidak biasa-biasa Tuhan. Dan lebih lagi kami banyak baca dan renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus biarkan firman jadi rhema bagi kami. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk awal tahun yang luar biasa pada tahun ini. Kami boleh bersyukur tahun yang lalu kami boleh lewati. Dan saat ini kami dengan harapan bersama dengan Engkau seperti janjimu Immanuel. Engkau beserta kami.
Maka demikian pula tahun ini Engkau menyertai kami. Untuk kami juga punya komitmen-komitmen yang baru. Untuk kami juga mau dan rindu tahun yang disebut sebagai extraordinary itu benar-benar terjadi dalam hidup kami, mengalami juga extraordinary, menjadi yang tidak biasa-biasa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jajaran direksi, baik keuangan, semuanya Tuhan, jajaran direksi yang ada, Tuhan Engkau mau berkati. Supaya Engkau berikan kesehatan, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, serta kekuatan daripada Engkau. Dan hidup yang takut akan Tuhan dan tetap iman yang percaya kepada Engkau. Tuhan jagai keluarganya, Engkau jagai semua apa yang dilakukan, keputusan-keputusan yang diambil. Kami percaya ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di perusahaan Coronet dan di PD Immanuel ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat anggota PD Immanuel Tuhan. Untuk keluarga mereka, untuk masa depan mereka, bahkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sedang gumulkan. Mungkin ada pergumulan keluarga, sakit dan penyakit yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan bahwa mereka semakin ada di dalam hidup takut akan Tuhan, selalu mengandalkan dan bersandar kepada Engkau. Dan melihat cara Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Juga mereka jika mengalami sakit, mengalami pergumulan, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan dari kelemahan. Kembali bangkitkan menjadi semangat yang luar biasa. Dan hidup yang diurapi dengan luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dengan bangsa dan negara kami. Dan hari-hari ini kami sedang dengan persiapan vaksinasi untuk negara kami, bangsa kami. Engkau berkati presiden dan seluruh jajaran. Dan seluruh menteri Tuhan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam beberapa hal terjadi, kami percaya ada campur tangan Tuhan. Dan ada orang-orang yang takut akan Tuhan selalu berdoa untuk shalom, terjadinya damai sejahtera untuk bangsa kami. Bencana alam dan segala sesuatu Tuhan tolong. Supaya bangsa kami juga bisa bertahan, bangsa kami juga Engkau selamatkan. Dan terutama jiwa-jiwa yang belum mengenal dengan Engkau. Kami berdoa untuk TNI, kepolisian yang penuh digencar, digencet, ditekan dengan berbagai isu dan sebagainya. Tetap berikan kesatuan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pandemik ini juga segera berakhir. Sehingga kami boleh menikmati dan kami dengan new normal yang ada. Boleh di pemulihan, terutama pemulihan adalah pemulihan sosial, ekonomi, bisnis semuanya Tuhan. Sehingga kami juga bisa melakukan dan bisa kembali melangkah ke depan, masa depan. Dan kami percaya tetap Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dan biarkanlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Dan kami juga berdoa penyakit-penyakit sosial yang sekarang ini banyak muncul. Tentang kekerasan, tentang narkoba, tentang prostitusi anak dan begitu banyak Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Bukan hanya sekedar berdoa. Kami rindu untuk terlibat dan kami juga memperhatikan anak-anak kami, generasi ini. Supaya mereka juga menjadi generasi yang diselamatkan dan jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh kami melihat harapan tetap ada. Diberkatilah Engkau. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan sekali lagi, Dia baik. Dia baik, ku
Puji Tuhan, ibadah selesai, saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, selamat bekerja kembali dan selamat menjalani tahun baru dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.